sekali. Okay, before we start our lesson today, Ibu sampai itu. pagi. Kenapa kau terlambat tadi? Emang terlambat ini. Yang sendiri alasannya. Kau berdiri di situ. Minta maaf teman-teman. Saya tidak ulangi kesalahan yang sama. Silakan. Bluetoothnya. Nanti kenapa tertawa? Aku mau berlutut. Silakan, maaf ya teman-teman. Ya, sama-sama. Jangan ulangi lagi. Okay, before we start our lesson today, one person please lead the prayer. Stand up, please. Ranti, please lead the prayer. Ranti. Let us pray in the name of the Father, in the name of the Father, of the Son, and of the Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your Jesus. Holy Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, in the name of the Father, and the Son, and the Spirit. Amen. Sit down, please. Thank you, Mom. Okay, thank you, Ranti. Today, everyone is present. No pressure, Mom. Okay. Jadi ibu akan mengecek keadaan kalian terlebih dahulu. Angelina Ganur, Present, sir. Cecilia Piranti Pendeng, Pressure, Mom. Valentina Wawatagi, Present, Mom. Francisca Angelina Mola, Present, Miss. Rosa Dalima Busa, Present, Mom. Vanilia Samagau, Present, Mom. Petronella PI. Present, Mom. Oke, tingkatkan keadaan kalian agar kalian tidak ketinggalan materi atau pelajaran. Ya, Bu. Children, does anyone know what our material is about today? No, Mom. Okay, so our material today is about definition of the excretory system. Okay, Mom. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekspresi pada manusia. Sebelum masuk pada tujuan pembelajaran, Ibu ada satu pertanyaan untuk kalian. Anak-anak, tadi pagi siapa yang sudah buang air kecil? Saya, Bu. Jadi kalian semua ya, Ibu izin permisi. Oh iya. Ibu, saya pindah ke depan. Ya, Lady silakan isi kekosongan yang ada di depan. Jadi, mengapa kita perlu buang air kecil setiap hari? Ada yang tahu alasannya? Oke, Angel, Roslyn, silakan. Agar kita tidak terkena penyakit ginjal. Ya, ada yang lain lagi? Ibu, kalau kita buang air kecil itu membuang kotoran dari tubuh Ibu. Yeah, good. Ada yang lagi? Ada yang lain lagi? Habis, Ibu. Oke, jadi buang air kecil setiap hari diperlukan untuk membuang metabolisme, racun, dan kelebihan cairan dari dalam tubuh melalui ginjal. Proses alami ini menjaga keseimbangan elektrolit, mengatur tekanan darah, dan mencegah penumpukan limbah berbahaya. Oke, jadi kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dicatat ya anak-anak tujuan pembelajaran kita ini hari. Jadi yang pertama itu ada anak-anak bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekspresi pada manusia dengan tepat. Sudah, Bu. Yang kedua, siswa dapat
menjelaskan fungsi masing-masing organ ekskresi seperti ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Sudah? Sudah, Bu. Yang ketiga itu siswa menyajikan hasil diskusi tentang organ ekskresi dalam bentuk presentasi kelompok dengan percaya diri. Sudah? Sudah, Bu. Jadi anak-anak, yang pertama itu kita akan menjelaskan pengertian dari sistem ekskresi atau definition of the excretory system. Anak-anak, ada yang tahu pengertian dari sistem ekskresi? Saya, Ya, Leli. Sistem ekskresi adalah sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak digunakan oleh tubuh itu. Oke, good. Ada yang lain lagi? Ya, Roslin. Menurut saya, Ibu, sistem ekskresi adalah sistem yang berfungsi untuk menghilangkan limbah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oke, good. Angel. Ibu, kalau menurut saya sistem ekskresi adalah pengeluaran dari zat-zat kotoran dari dalam tubuh seperti itu. Oke, good. Nanti ada lagi? Oke, jadi jawaban yang disampaikan oleh kalian itu benar. Di sini Ibu akan melengkapi jawaban terkait dengan pengertian dari sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh dan bersifat racun apabila dibiarkan menumpuk. Zat sisa metabolisme tersebut dihasilkan dari berbagai proses kimia di dalam sel seperti respirasi sel, pencernaan, dan metabolisme protein. Jika zat-zat ini tidak dikeluarkan, maka dapat mengganggu keseimbangan internal tubuh dan menyebabkan gangguan Ginjal, pencernaan, sistem ekskresi, gangguan ekskresi. gangguan kesehatan. Oke, yang selanjutnya itu terkait dengan organ-organ pada sistem ekskresi. Ada yang tahu apa saja organ-organ sistem ekskresi pada manusia? Ginjal. Iya, apalagi? Kulit. Iya, apalagi? Ada yang tahu? Apa, Ibu? Apa saja? Iya, apalagi? Hati. Hati. Tepat sekali yang dijawabkan oleh kalian semua. Good. Jadi organ-organ pada sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama itu ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan kulit atau skin. Kulit berperan untuk mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat yang ada di tubuh, ada di kulit. Keringat manusia terdiri dari air, garam, terutama garam dapur, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Jadi kulit ini ada 3 bagian dari kulit. Anak-anak ada yang tahu apa saja 3 bagian dari kulit? Saya, Ibu. Ya, Roslin. Epidermis. Ya, ada lagi? Dermis, Ada lagi? hipodermis. Ya, good. Jadi 3 bagian dari kulit itu ada dermis, epidermis, dan hipodermis. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun atas sel-sel epitelial yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Kedua ada dermis. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung rambut. saraf. Ketiga ada hipodermis. Hipodermis atau jaringan subkutan adalah lapisan kulit paling bawah terletak di bawah dermis yang berfungsi sebagai bantalan, isolasi panas,
penyimpan energi atau lemak. Organ yang kedua itu ada paru-paru atau lungs. Ada yang tahu pengertian dari paru-paru tersebut? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Rosli, bagaimana pengertian dari paru-paru? Pengertian Rosli. Tadi pesannya fungsi. Ya, fungsinya sebagai apa Rosli? Paru-paru berfungsi untuk menghilangkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh Ibu. Oke, good. Ada yang lain? Saya Bu. Ya, Lelin. Paru-paru ya Penjelasannya jadi pengertian. oh Ibu. Oke. Jadi, paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari pernapasan, respirasi. Karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel diangkut oleh hemoglobin dalam darah. Nah, organ yang ketiga itu ada hati atau heart. Ada yang tahu pengertian dari hati? Ada yang tahu? Hati itu untuk merasakan deg-degan Ibu. Oke, good. Ada yang lain lagi? Angel, hati. Untuk merasakan jatuh cinta Ibu. Saya Oke. juga merasakan perasaan Bu. Oh, Saya good. Kau jatuh cinta dengan siapa kan? Dengan siapa? Dengan PJKR. Ibu dengan anak PJKR. Aduh, nanti siapa namanya? Kan? Namanya Hanya. Saya Bu. Ya, Roslin, pengertian dari hati. Hati yaitu tempat untuk menghilangkan racun dan limbah dari tubuh, dari darah. Good. Ada yang lain lagi? sudah Ibu. Saya Ibu. Ya, Lelin. Eh, Lelin. Hati yaitu organ yang berfungsi untuk mengolah dan mengeluarkan racun dari darah. Jadi hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan Racun. lanjut. Yang keempat, organ yang keempat itu ada Kulit. ginjal. Ada yang tahu pengertian dari ginjal? Bacanya Ibu. Saya Ibu. Oke. Lili, gimana Lili? Ginjal yaitu organ yang berfungsi untuk mengeluarkan urin atau air seni yang mengandung urea dan darah. Good. Yang jawab Lili. Jadi, sistem organ yang keempat itu ada ginjal atau kidney. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan sebelah kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Yang berikutnya materi tentang proses pembentukan urin atau urine formation process. Oke, jadi di sini Ibu sudah menyediakan media terkait dengan sistem ekskresi atau pembentukan urin. Jadi yang pertama itu sistem ekskresi itu yang pertama melalui glomerulus, kemudian disalurkan ke kapsula Bowman, kemudian disalurkan ke tubulus proksimal, lalu ke lengkungan Henle, lalu ke tubulus distal, yang terakhir ada tubulus collectivus. Proses ini adalah proses paling terakhir dari pembentukan urin atau sistem ekskresi tersebut. Sudah paham? Sudah Ibu. Oke. Ada yang tahu fungsi dari masing-masing sistem ekskresi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Oke, jadi yang pertama itu ada glomerulus. Glomerulus adalah jaringan pembuluh darah kecil atau kapiler di ginjal yang berfungsi yaitu menyaring darah. Ia bertindak sebagai penyaringan awal atau filtrasi.
metabolisme dari darah, sementara menahan sel darah dan protein penting agar tetap di dalam tubuh darah. Yang kedua ada kapsula Bowman, adalah struktur kantung berdinding ganda yang mengelilingi glomerulus di neutron ginjal yang berfungsi sebagai penampung hasil filtrasi darah atau urin primer. Bagian ini memainkan peran penting dalam langkah awal pembentukan urin dengan menyaring zat sisa, air, dan nutrisi kecil serta mengalirkannya ke tubulus conjunctus proximal. Yang ketiga ada tubulus proximal, adalah bagian neutron ginjal yang berfungsi utama menyerap kembali reabsorpsi ke dalam tubuh. Bagian ini juga mengatur keseimbangan asam basa dengan menyerap kembali biokarbonat dan mengekskresi zat sisa metabolisme. Yang berikutnya ada lengkungan yang lain yang berfungsi sebagai, jadi lengkungan Mendele ini berfungsi sebagai reabsorpsi air dan elektrolit untuk menekankan urin dan menjaga keseimbangan cairan. Yang berikut ada tubulus distal yang fungsinya itu penting dalam tahap akhir pembentukan urin melalui proses augmentasi. Dan yang terakhir ada tubulus collectivus atau saluran pengumpul di ginjal yang berfungsi untuk mengumpulkan urin sesungguhnya dari berbagai neutron, melakukan reabsorpsi air atau diatur hormon ADH untuk mengatur volume urin serta menyerap kembali elektrolit penting yaitu natrium atau kalium. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan ini hari. Yang selanjutnya Ibu minta kalian bentuk dalam 2 kelompok. Oke. Bergerak studi anak-anak bentuk dalam 2 kelompok. Oke. Ya Ibu. Jadi Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian. Kelompok 1 itu kelompok hati dan kelompok 2 itu tentang kelompok kulit. Ini jadi membagikan LKPD, kelompok 1 tentang hati dan kelompok 2 tentang kulit. Silakan kalian mengerjakan soal tersebut. Jadi kalian mengerjakan sesuai dengan tujuan yang telah dituliskan dalam LKPD tersebut. Sudah kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2, mana suaranya? Anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan LKPD tersebut? Sudah, Bu. Oke, silakan dulu. Kalian berdua silahkan bergabung ke kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Ranti ke kelompok 1, Mila ke kelompok 2. Ini. Sudah? Oke. Silakan kelompok 1 presentasi dulu. Mulai dari kelompok 1 habis itu kelompok 2. Ya, dulu. Nanti maju. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik Ibu, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi pertanyaannya, apakah yang kalian ketahui tentang sistem ekskresi? Jadi sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak digunakan dari dalam tubuh. Terus yang kedua itu, apa yang Anda ketahui tentang hati? Jadi fungsi hati sebagai salah satu organ sistem ekskresi. Jadi organ yang berfungsi untuk mengeluarkan racun dari darah. Sekian dan terima kasih. Oke,
Oke, baik. Tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Dua, yuk. Tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya saya berikan kepada materi. Baik, langsung saja pertanyaannya, apakah yang kalian ketahui tentang ekspresi? Tadi yang kami ketahui tentang sistem ekspresi itu adalah sistem yang berfungsi untuk menghilangkan limbah dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, apa yang kalian ketahui fungsi kulit sebagai salah satu organ dari sistem ekskresi? Jadi fungsi kulit yaitu untuk menghilangkan keringat dan zat-zat lain. Sekian dan terima kasih. Sekian saja presentasi kami kembalikan ke Ibu. Kelompok 2 silakan tepuk salut untuk kelompok 1 silakan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua kelompok yang telah mempresentasikan di depan kelas. Jadi selanjutnya kita akan sama-sama mengambil kesimpulan terkait dengan materi kita ini hari. Anak-anak, apakah kalian bisa mengambil kesimpulan terkait kegiatan kita ini hari? Saya Oke, Lelin, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu sistem ekskresi adalah proses mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan oleh tubuh. Organ-organ dalam sistem ekskresi yaitu yang pertama hati, kedua kulit, ketiga ginjal, dan yang keempat paru-paru. Itu saja Ibu. Oke, good. Thank you, Lelin. Sama Bu. Jadi di sini Ibu akan melengkapi terkait dengan kesimpulan kita ini hari. Sistem ekskresi pada manusia berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan zat beracun dari dalam tubuh agar tidak menumpuk dan membahayakan kesehatan. Organ-organ utama dalam sistem ekskresi meliputi ginjal, kulit, dan paru-paru dan hati. Thank you. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat Ibu ambil. Selanjutnya Ibu akan memberikan satu pertanyaan lagi untuk kalian. Hal apa saja yang kalian pelajari pada kegiatan hari ini, yaitu terkait dengan materi sistem ekspresi pada manusia? Apa saja? Baik, Nani. Jadi Ibu, hari ini kami belajar tentang sistem ekspresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dan racun yang tidak digunakan oleh tubuh. Okay, thank you, Lelin. Do you not understand or not? Apakah ada yang mau apakah ada yang mau ditanyakan? No question, Mom. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. See you next time. Oke, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa untuk doa penutup. Silakan berdiri. Let's pray. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Mary, grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and